Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fani Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 205, kelas 4C, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait mitigasi atau pencegahan bencana banjir. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol, yaitu Jalan Pemuda hingga kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang, Semarang, Kendal. Banjir juga mengenangi sejumlah kawasan permukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Tim gabungan Polri, TNI, dan Basarnas bersiaga memantau laporan warga yang minta dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meninggi. Kota Semarang menduduki peringkat kedua penyumbang bencana Jawa Tengah. Banjir di Kota Semarang terjadi diakibatkan penurunan ketinggian tanah sebesar 7,7 cm per 4 tahun. Tingginya air pasang, naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global, sistem drainase yang kurang baik, serta masyarakatnya yang masih tidak menjaga lingkungan. Hal tersebut yang menyebabkan kenaikan angka kejadian bencana banjir dari 14,7% pada tahun 2019 menjadi 16,3% pada tahun 2020. Mitigasi atau pencegahan bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan dan menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa. Selain itu, banjir menjadi masalah dan berkembang menjadi bencana ketika banjir tersebut mengganggu aktivitas manusia dan bahkan membawa korban jiwa dan harta benda. Banjir di suatu tempat berbeda-beda tergantung dari kondisi fisik wilayah tersebut. Yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang. Banjir juga dapat terjadi akibat ulah atau aktivitas manusia seperti perubahan kondisi DAS, kawasan kumuh dan sampah, drainase perkotaan dan pengembangan pertanian, kerusakan bangunan pengendali air, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan rusaknya hutan. Dampak bencana banjir pada kesehatan. Banjir menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasca banjir yang rawan menjadi faktor pemicu munculnya penyakit. Berbagai kondisi tersebut adalah sumber air tercemar, sampah berserakan, fasilitas kakus kurang, persediaan air bersih minim, dan fasilitas pengungsian buruk dan tidak sehat. Setelah banjir mengenangi tempat tinggal, biasanya akan muncul banyak penyakit yang dapat mengganggu kesehatan, diantaranya DBD, diare, ISPA, leptospirosis, dan berbagai jenis penyakit kulit. Dari aspek sosial terhadap penduduk, bencana banjir dapat juga menimbulkan konflik antar penduduk. Lalu masyarakat belum mengantisipasi timbulnya masalah-masalah sosial yang akan terjadi. Perubahan kondisi ini memunculkan aktivitas baru masyarakat yang dilakukan setelah terjadinya bencana, yaitu adanya sosialisasi tanggal bencana. Dampak psikologis, masyarakat tidak dapat menerima dengan lapang dada atas bencana banjir yang telah menimpa mereka dan menyalahkan orang lain. Banjir diketahui turut mempengaruhi kondisi demografis. Sejumlah studi menyebutkan bahwa masalah penduduk seperti jumlah, struktur, hingga pertumbuhannya bisa terpengaruh oleh adanya banjir. Sebagai contoh, banjir bisa menyebabkan jatuhnya korban yang mengakibatkan jumlah penduduk berkurang. Banjir juga turut mengganggu sistem pendidikan yang ada. Tak jarang kita jumpai sekolah dan lembaga pendidikan yang terpaksa tutup saat banjir. Kadang ada juga sekolah yang terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda-tenda pengungsian. Saat banjir, aktivitas ekonomi bisa terganggu. Tak jarang kita jumpai masyarakat yang terpaksa libur bekerja karena genangan air banjir yang tak kunjung surut. Oleh sebab itu, salah satu dampak banjir yaitu bisa mengganggu aktivitas mata pencaharian masyarakat. Upaya pencegahan atau mitigasi bencana banjir terkait peran PKIP. Yang pertama, melakukan pengenalan kondisi lingkungan yang bisa menyebabkan banjir dapat membuat masyarakat menjadi waspada karena banjir bersifat merusak dan menimbulkan kerugian bagi sumber daya alam dan manusia.
Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, brosur, dan poster. Selain itu, dapat dilakukan juga pelatihan atau simulasi evakuasi pada masyarakat sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi bencana. Yang kedua adalah promosi PHBS. Promotor kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat, seperti cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari makanan yang tidak higienis, pelatihan dan demonstrasi tentang PHBS secara langsung kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pencegahan terjadinya penyakit. Setelah bencana banjir dapat menyebabkan masyarakat mengalami berbagai penyakit diantaranya diare, demam berdarah, ispa, leptospirosis, penyakit kulit, demam tifoid, kolera. Peran promotor kesehatan dalam hal ini adalah mensosialisasikan pencegahan terjadinya penyakit pasca banjir. Dengan mengetahui berbagai macam jenis penyakit yang akan mengintai saat terjadinya banjir, diharapkan masyarakat bersegera dalam melakukan pencegahan seperti rutin membersihkan lingkungan, menanam pohon, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Berbagai langkah pencegahan di atas tidak hanya akan memberikan tubuh yang sehat, namun juga membantu melestarikan lingkungan hidup dan meminimalisir potensi terjadinya banjir di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.